Salim kamu gerakan dumna wahai segala asa siruga minta ilmu serta beramal DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Baiklah sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber tentunya bersama kita di sini. Beliau adalah Ustaz Muhammad Ihsan LC dan beliau adalah merupakan owner Tabarak Resto Arab. Kita perkenalkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, pada kesempatan kali ini kita telah berada di ruangan podcast ini dan nantinya kita akan berbincang dan sahabat DAO Podcast nanti akan mendengar penjelasan daripada Ustadz dengan tema melihat peluang usaha di masa pandemi. Tanpa menunggu lama, marilah sama-sama kita dengarkan dan kita serahkan kepada Ustadz untuk menjelaskan dengan tema melihat peluang usaha di masa pandemi. Kami persilahkan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan saya Muhammad Ihsan LC selaku Direktur Utama PT Tabarak Abu Zubair. Perusahaan utama kita adalah Biro Perjalanan Umroh. Masya Allah. Jadi di masa pandemi, sebelum masa pandemi kita alhamdulillah sudah lumayan sangat aktif. Sangat aktif. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah sejak tahun Januari 2018 hingga dengan akhir Januari 2020 kita sudah memberangkatkan kurang lebih sekitar 23 kali. Subhanallah. Jadi di masa pandemi, jadi 1 tahun setelah pandemi, kita melihat ada hal yang kosong, artinya perlu diisi dengan berbagai aktivitas yang kira-kira ya menghibur diri. Nah sebelum masa pandemi ya hari-hari ya memang full dengan kegiatan melayani umat. Masya Allah. Artinya dalam perjalanan ibadah umroh. Itu sebelum 2019? Dari Januari 2018 ya? Berdirinya perusahaan kita di PT Tabarak Abu Zubair atau fokusnya di Biro Perjalanan Umrah. Ini sebelum hadirnya restoran. Oh begitu. Ya. Jadi dulunya fokus ke Biro Perjalanan Biro Umrah. Perjalanan Umrah. Oke. Dan alhamdulillah travel kita salah satu travel yang sudah resmi berizin Kemenang di Aceh khususnya. Jadi berbicara tentang restoran, ini restoran ini adalah bagian daripada perusahaan PT Tabarak Abu Zubair. Dia independen. Hadirnya itu kurang lebih sekitar 1 tahun lebih setelah masa pandemi. 1 tahun lebih setelah masa pandemi. Oke. Jadi kita melihat bahwa di masa pandemi memang harus karena mungkin merasa terlalu disibukkan dengan kegiatan sebelum masa pandemi. Jadi rasanya selama pandemi ketika kegiatan hampa kosong, jadi terasa ada sesuatu yang kurang. Jadi saya melihat bahwa di situ ada hal peluang yang mesti difokuskan. Saya melihat bahwa jadi dengan menghadirkan restoran adalah bagian dari peluang, yaitu yang pertama sekali karena berhubung dengan pribadi saya yang sebelum pandemi itu memang hampir setiap bulan kita ke Timur Tengah, yaitu Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Jadi untuk menghibur untuk melepas rasa rindu. Untuk melepas rasa rindu yang pertama sekali ya kita coba menghadirkan nuansa Timur Tengah. Betul. Di Banda Aceh. Banda Aceh. Saya yakin dan saya
berkeyakinan penuh bahwa banyak di antara hamba-hamba yang lain memang sedang merasakan hal yang sama seperti saya. Artinya bagi khususnya yang bagi masyarakat yang sudah mengunjungi Baitullah Al-Haram pasti merindukan dengan suasana Timur Tengah. Mungkin salah satunya kulinernya. Jadi ya saya berkeyakinan bahwa pasti banyak peminat. Banyak peminat ya, mereka-mereka yang ingin menikmati khususnya kuliner Timur Tengah ya, barangkali dengan kita hadirkan nuansa Arab ya, dengan gaya-gaya Arabis seperti itu ya Di Banda Aceh ya. kita bungkus dengan gaya Arabis, dengan nuansa Arabis, ada gaya lesehan seperti di Yaman. Jadi pastinya orang banyak menarik. Apalagi di awal-awal masa pandemi kita sadari betul bahwa memang kondisi kita sangat terkukung ya. Iya. Artinya Semuanya mati ya. mati. Artinya seperti kita sedang dikurung dalam sebuah Betul. Di lockdown di ya. lockdown. Nah, jadi saya yakin bahwa kita setelah lockdown itu pasti ingin mencari suasana yang baru. Artinya Ustaz. ingin menghibur diri. Pasti ya kita mencari suasana yang baru yang beda daripada hal biasanya. Dan melihat peluang itu dengan menciptakan restoran yang bernuansa Arab. Bernuansa Arab. Saya di sini melihat peluang bahwa melepas rasa boring. Artinya masyarakat, saya melihat bahwa di sinilah peluang melepas rasa rindu. Jadi kuncinya melepas rasa rindu. Baik yang tamu Allah atau yang sudah pernah mengunjungi Baitullah Al-Haram Makkah Madinah pasti ya sangat luar biasa. Subhanallah. Yang betul-betul bisa menikmati nuansa Timur Tengah ya, dengan kulinernya, kemudian dengan nuansa Arabis yang di sana yang luar biasa megahnya kan. Nah, jadi memang saya melihat di sini adalah peluang melepas rasa rindu. Melepas rasa rindu. Baik yang sudah pernah ke Timur Tengah atau bagi masyarakat yang memang betul ingin mencari sesuatu hal yang beda. Hal yang beda. Mungkin kalau kafe-kafe biasa ya sudah pada umumnya. Itu terkait kuliner ya. Terkait kuliner. Dan nuansa-nuansanya ya. Nah, nuansa-nuansanya ya kita bungkus, kita desain, ada nuansa lesehannya, ada lesehan bagian depannya, kemudian dengan dekorasi yang ada Arabnya. Jadi orang penasaran. Itu sangat menarik. Sangat menarik dan sangat betul-betul mengajak untuk bergabung. Ya. Jadi mungkin ada 1-2 orang. Jadi kita bermain juga dengan media sosial, dengan menghidupkan postingan di story Untuk mempromosi ya. mempromosikan, menghadirkan kawan-kawan yang aktif di media sosial, Instagram, YouTube, lain sebagainya. Alhamdulillah, harapan kita ya semua masyarakat bisa menikmati kuliner kita, yaitu kuliner Timur Tengah ala Tabarak Restoran Arab. Alhamdulillah sampai hari ini memang niat baik tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kalangan ulama ya, abu-abu, tungku ya, saya sangat bersenang hati karena memang langkah awal itu adalah tujuannya silaturahmi. Masya Allah. Artinya kita sebelum masa pandemi tak kalah aktifnya travel umrah ya, luar biasa silaturahmi kita hampir seluruh Aceh. Betul Ustaz. Hampir seluruh Aceh, mulai dari Banda Aceh sampai ke Tamiang, wilayah timur. Kalau wilayah barat sampai ke Aceh Selatan atau Aceh Tenggara. Jadi alhamdulillah hampir setiap daerah itu punya perwakilan. Makanya jadi dengan hadirnya restoran ini barangkali kita bisa kembali membangun silaturahmi ya, khususnya rekan-rekan kita yang datang dari jauh. Banda Aceh ya barangkali bisa singgah di restoran. Di samping juga kita bisa silaturahmi. Terus yang kedua ya saling berbagi rezeki. Subhanallah. Jadi alhamdulillah ya yang kita rasakan betul-betul memang sangat kental silaturahmi, mulai dari kalangan ulama. Itu saya sangat senang sekali kalau ketemu dengan abu, tungku Ya, guru-guru kita semua ya. baik nasional atau ya internasional juga. Nasional seperti ya Ustadz almarhum Kiai Haji Ustadz Zulkarnain pernah mampir di tempat kita, kemudian Ustadz Zaki juga. Iya. Kemudian ada beberapa tokoh nasional lainnya. Kemudian Yang berkunjung ke restoran ya? Ke restoran. Kemudian dari kalangan-kalangan anak muda aktif ya, penggiat media sosial,
boleh dikatakan sekarang Selegram juga berkumpul. Itu bahasa kekinian bahasa ya. kekinian. Kemudian juga dari kalangan akademisi, dosen, profesor, doktor menjadi tempat saling berkunjung silaturahmi. Jadi yang saya rasakan tidak hanya fokus di bisnisnya, tapi memang ya mungkin ya berbicara bisnis jangan dengan sendirinya. Iya, betul Ustaz. Tapi niat baik silaturahmi alhamdulillah dengan izin Allah sambungkan dengan baik. Allah sambungkan dengan baik. Silaturahminya disambung, rezekinya juga disambung. Alhamdulillah. Artinya Ustadz melihat peluang usaha yaitu Tabarak Resto ini di masa pandemi, karena dulu di sebelum pandemi itu Ustadz barangkali sering melakukan dan membawa jamaah untuk travel umrah. Kemudian setelah pandemi mungkin umrah pun juga off ya, off sementara dan melihat kurang lebih 2 tahun ya. Dan melihat kesibukan yang dulu mungkin padat kesibukan Ustadz, dan setelah pandemi kesibukan yang mungkin sedikit berkurang, dan melihat kesibukan yang lain, artinya yaitu melihat peluang usaha di masa pandemi ini dengan membentuk dan menciptakan Tabarak Resto ini ya. Masya Allah. Jadi istilahnya badan ini tidak bisa duduk manis diam gitu. Nah, karena memang sudah badan ini gerakan badan ini adalah kebutuhan. Jadi kalau kita harus berdiam selama setahun lebih itu ya mungkin sangat terasa seakan kita tidak punya kegiatan apa-apa. Makanya saya betul-betul memang merasa masa pandemi itu ya dia kurang lebih setahun itu artinya memang betul-betul bertekad bulat harus ada kegiatan yang memang kembali membangkitkan masyarakat bahwa di masa pandemi itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lebih daripada sebelum hadirnya masa pandemi. Nah, itu dia kuncinya. Artinya semua itu ada solusinya. Ada solusinya. Hanya saja kita perlu duduk pikir fokus. Artinya dari kita sendiri memang perlu berpikir dengan lebih matang, lebih serius, lebih fokus. Jadi ya hamba Allah itu kan menakdirkan sesuatu itu sebagaimana sebesar mana keinginan hamba. Betul, kemampuannya. Inadhanna prasangka Allah sebagaimana prasangka hambanya. Kalau hamba loyo ya begitulah kira hasilnya. Begitulah rezeki yang Allah berikan. Ya memang kita harus lebih fokus ya. Lebih fokus Ustaz ya. Oke, baiklah Ustadz, alhamdulillah penjelasan tadi memberikan warna yang lain untuk kita semua di sini. Artinya sangat menarik bagi teman-teman DAO Podcast untuk melihat peluang di masa pandemi ini. Artinya ketika di pandemi ini kita bisa melakukan kegiatan dan aktivitas yang tentunya bisa memberikan dampak positif untuk kita. Baiklah Ustadz, dalam kesempatan ini kita akan bertanya kepada Ustadz. Pertanyaan yang pertama Ustadz, bagaimana cara melihat peluang usaha di masa pandemi ini? Melihat peluang di masa pandemi ya kebutuhan aja. Kebutuhan masyarakat apa? Nah, seperti saya katakan sebelumnya. Jadi ya kebutuhan masyarakat di masa pandemi adalah mengisi melepas rasa rindu yang pertama. Kemudian kembali ingin mengisi ke aktivitas sebagaimana ingin normal sebelum masa pandemi. Jadi ya saya menghadirkan restoran Arab itu memang ya peluang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Mengisi kegiatan, yang mana kegiatan yang biasa yang tidak dilakukan dengan sebelum hadirnya pandemi. Jadi ya banyak peluang bagi yang sudah pernah menikmati Timur Tengah, nuansa Timur Tengah, atau yang ingin ikut-ikutan juga begitu kira-kira kan. Jadi peluangnya memang ya besar, artinya ya, karena memang kondisi pandemi itu memang awal-awal itu rasanya sangat terkekang ya, terpukul mental. Makanya saya kira pasti masyarakat ya laksana singa lepas dari kandang ya.
Dia butuh mangsa yang matang. Nah, begitu juga ada masyarakat kita, tak kalah lepas daripada hari-hari yang memang terasa terkekang, ya pasti ingin mencari sesuatu nuansa yang matang. Suasana yang matang. Wow, menarik. Jadi ya fungsi kehadiran kita ya bagaimana menampung menampung apa ya peluang yang apa yang memang kira betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi di Banda Aceh ini kan untuk nuansa-nuansa hal seperti ini masih kurang. Masih kurang saya. Beda hal dengan kondisi mungkin di berbagai kota lain seperti di Jakarta itu sudah bisa kita bilang hampir menjamur ya, restoran-restoran Arab seperti Al-Jazira, Abu Nawas, kemudian sekarang ada restoran Ustaz Khalid, banyak sekali restoran-restoran. Kalau di Banda Aceh mungkin masih bisa terhitung dengan jari. Dan itu apa saja yang disajikan Ustaz terkait dengan kuliner Arab? Untuk sajiannya ya mulai dari nasi biryani, nasi mandi ya. Itu mungkin tidak asing lagi biryani. Biryani mungkin lebih terasa rempahnya, dia lebih khas India atau di bagian Jazirah Arab itu di Yaman, Yaman Hadhrul Maut. Atau kalau nasi mandi itu lebih khas nasi Arab. Atau di Saudi itu di Timur Tengah belahan Jazirah lainnya itu lebih peminatnya mandi. Artinya rempahnya lebih soft, artinya tidak terlalu berempah. Jadi dengan kita menghadirkan nasi biryani, nasi mandi. Ya dengan kombinasi Asia-Asia ya. Kita hadirkan sambalnya, kita hadirkan kuah dalcanya. Jadi artinya betul harapan kita semua masyarakat bisa menikmati ya. Bisa menikmati yang mana jauh-jauh hari seperti yang mana masyarakat yang tergambar di pikiran masyarakat bahwa nasi biryani itu enggak enak. Rempahnya sangat kental, bau apa ya, bau bawang yang nggak biasa tapi ya alhamdulillah dari sekian masyarakat yang sudah pernah mencoba berasa berbeda. Artinya ya saya bukan mengangkat tema yang berlebihan, tapi memang alhamdulillah customer kita itu hampir ada yang malah seminggu 3 kali, berulang kali dia ke restoran. Apalagi ditambah dengan kombinasi lauk yang super lengkap, mulai dari kambing muda, khas kambing muda. Wow, ada kambing mudanya juga. Itu pasti sedap sekali Ustaz. Kambing muda ya kita masak dengan betul-betul kita menghadirkan rasa kambing muda itu empuk, lembut sekali ya. Jadi kita olah, kita kemas dengan sebaik mungkin dengan terasa rempah karinya. Kemudian dengan hadir lauk lain lengkap ya seperti ayam, ikan, udang, cumi. Malah sebelumnya kita hadirkan juga kepiting. Ya. Jadi dengan itu kombinasi kan? Kombinasi. Iya. Jadi kombinasi. Jadi kalau hidangan itu ada kurmanya, ada kismisnya, ada kuah dalcanya, ada sambalnya, ada acarnya. Lauk nanti ya bisa dipilih sesuai selera kan. Iya, betul. Artinya yang selama ini restoran Arab itu biasa yang tersedia lauknya kalau nggak ayam, kambing. Kita coba hadirkan semua kebutuhan masyarakat sampai dengan lele juga. Lele juga bisa disantap dengan nasi biryani. Ya, nasi biryani, lele kita ya harapan kita bisa terjangkau untuk semua kalangan. Betul Ustaz. Jadi harga nasi ya mulai dari 25.000 seperti nasi biasa, nasi kotak. Nasi putih biasa dikemas dengan harga 20 sampai dengan 35.000. Kita alhamdulillah bisa menghadirkan nasi biryani mandi lele dengan kemasan kotak yang bagus ya dengan harga 25.000. Mewah dan terjangkau. Ya, artinya kita tidak hanya fokus di bisnis, artinya kita juga menghadirkan kesenangan. Kesenangan ya. Itu menghadirkan kesenangan ya khusus saudara kita yang betul selama ini yang merasa bahwa nasi Arab ini khas makanan raja. Ternyata bisa disajikan oleh masyarakat biasa dengan harga yang memang sangat terjangkau. Sangat terjangkau Ustaz. 25.000. Ya saya kira alhamdulillah untuk nasi Arab itu sangat murah karena dengan harga berasnya ya sampai kurang lebih 1 kilo sampai 80.000 dengan standar beras yang bagus. Ya kan? Baiklah Ustadz, untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Usaha yang seperti apa sehingga berpotensi berpeluang di era pandemi? Usaha yang seperti apa yang sehingga berpotensi
berpeluang di era pandemi? Salah satunya karena saya berfokus di restoran Arab, ya salah satunya ya seperti tadi, artinya sensasi baru. Restoran Arab kan sensasi baru. Sensasi baru. Kemudian ya kebutuhan yang lain seperti saya kayak bakso bagus. Bakso karena memang kebutuhan. Kebutuhannya. Kalau istilahnya bulan Ramadan ini buka dengan nasi, lanjutan tambahan bakso pas tarawih. Lepas tarawih. Iya. Coba diperhatikan hampir semua tempat bakso itu full setelah sholat tarawih. Bisa dicek nanti di lapangan karena memang kebutuhan. Kemudian ya warung kopi. Jadi bakso kalau masa pandemi ya khususnya, apalagi di bulan Ramadan. Bakso, mie, kafe, ya sensasi-sensasi yang baru. Kalau saya karena fokus di restoran Arab, ya coba saya kemas dengan sebaik mungkin suasana Arab. Atau ada beberapa kafe yang memang bisa jadi seperti kafe apa misalnya, kafe ala Jepang misalnya. Itu warna yang lain kan? Warna Sensasi yang baru. Sensasi. Jadi pola sensasi di masa pandemi ini saya begitulah, apalagi di bulan Ramadan. Orang dengan gaya berbuka dengan nuansa yang berbeda. Hari ini pakai baju hitam ala Arab. Betul, Ustaz. Besok pakai baju putih ala gadung putih bisa. Ya kan? Dia memang ya buka puasa kadang punya komunitas 30 hari. Hari ini dengan gaya seperti ini, besok gaya seperti itu. Ya. Jadi ya peluangnya ya semaksimal mungkin ya dengan menghadirkan sensasi-sensasi baru. Banyak sekali masih sensasi-sensasi lain yang tidak hanya berfokus di nuansa Timur Tengah. Bisa nuansa Eropa, bisa nuansa dengan gaya-gaya yang lain lah. Banyak sekali. Tinggal hanya kita memikirkan sejauh mana kita lebih serius, itu aja. Dan semuanya pun bakal berpotensi, Ustaz. Bakal semua berpotensi. Baiklah Ustaz, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara agar tetap konsisten dalam berusaha atau berbisnis di era pandemi? Karena mungkin orang khawatir ini mungkin gak rame yang datang atau gak rame yang berkunjung karena pandemi. Itu bagaimana Ustaz? Jadi dalam berbisnis itu memang salah satunya adalah totalitas. Totalitas, Ustaz? Itu salah satu totalitas. Niat baik pertama, niat dulu dengan penuh keyakinan. Terus ketika kita emang sudah punya niat yang maksimal, yang matang, ya di samping butuh modal yang besar, juga kita harus punya sikap totalitas. Totalitas ya? Totalitas itu pun didasari dengan dengan pemikiran yang matang. Dengan pemikiran matang, perancangan yang matang. Perancangannya matang. Karena spekulasi itu perlu. Saya kira semua pengusaha kalau tidak dibaringi dengan spekulasi, gaya spekulasinya mungkin ya hampir menyeluruh ya. Artinya spekulasi itu dia punya langkah yang lebih jauh. Tapi ya butuh pertimbangan yang sangat matang. Iya Ustaz. Artinya ya mengambil langkah yang jauh pasti kita butuh persiapan yang matang supaya langkah-langkah tersebut tidak terputus di tengah perjalanan. Saya karena memang melihat di sini peluang, ya pasar ya. Pasar saya ya seperti saya bilang tadi, yang sudah menikmati sekian persen, yang belum menikmati ingin coba menikmati sekian persen. Masya Allah. Nah, jadi karena apalagi ya nasi Arab ini bukan nasi keseharian ya, bukan kebutuhan harian seperti nasi bungkus biasa. Karena nasi bungkus, nasi putih ala 10.000, 15.000 itu kan kebutuhan biasa. Tapi kalau nasi sudah dikemas dalam harga 50 misalnya, 100, 150, dia pasti butuh potensi promosi, potensi pengenalan yang lebih matang kepada masyarakat. Iya, betul. Supaya masyarakat betul-betul ketika ingin menikmati tidak membawa rasa kekecewaan yang penuh. Saya udah bayar mahal tapi rasanya kok kayak gini kan begitu. Artinya ya dengan berbagai pertimbangan lah, spekulasi tinggi ya, harapan kita full pengunjung, harapan kita
masyarakat Aceh sekian persen bisa mendatangi restoran kita. Ya, gitu spekulasinya. Spekulasi seperti itu ya. Spekulasi seperti itu ya. Langkah-langkahnya ya kita butuh pendekatan dengan rekan-rekan media sosial. Kita butuh pendekatan dengan rekan-rekan yang aktif di berbagai organisasi. Iya, ya, betul, Ustaz. yang pasti butuh perjuangan yang luar biasa. Luar biasa tentunya. Tapi ya alhamdulillah alhasil dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi karena memang niat awal kita, ya Allah yassir wa la tu'assir. Kau mudahkan ya Allah. Ketika engkau sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, hamba-Nya mencoba untuk melangkah lebih jauh dengan pertolongan-Mu, itu aja. Masya Allah, subhanallah. Oke, baiklah Ustadz, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana awalnya ide terbentuk usaha Tabarak, yakni makanan Arab ini di Aceh? Ya, awal hadirnya ide Tabarak. Tabarak itu ya seperti saya sampaikan tadi, di sebelum hadir restoran itu sudah berawal kita di Biro Perjalanan Umroh. Atau perusahaan kita yang sudah resmi itu ya PT Tabarak Abu Zubair. Jadi Tabarak itu nama perusahaan. Abu itu saya, Zubair itu anak saya. Subhanallah. Jadi saya hadirkan Tabarak restoran Arab. Kenapa pertanyaannya sekarang kenapa saya hadirkan Arab di ujungnya? Karena memang ingin menghadirkan nuansa-nuansa Arab di tanah Aceh Serambi Mekah ini. Jadi ingin menghadirkan nuansa Arab di tanah Serambi Mekah. Saya kira dengan sangat munasabah. Munasabah, betul. Saya kira sangat serasi ya. Serasi, betul. Jadi saya coba menghadirkan nuansa Arab dengan berbagai gerakan. Artinya kita coba menghadirkan secara totalitas. Ya nuansanya, kemudian ya cita rasanya, desain tempatnya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Tamu-tamu dari luar seperti rekan-rekan kita, saudara kita dari Palestina misal, ya juga ikut mengunjungi restoran kita. Kemudian ada masyayikh dari luar, tamu-tamu nasional. Alhamdulillah. Jadi memang saya merasa hari ini sebenarnya silaturahmi yang sangat luar biasa. Terkadang mungkin ketika Allah belum menghadirkan restoran, mungkin saya ingin menjumpai si fulan itu ya butuh proses panjang. Tapi dengan hadir restoran ini ya istilahnya dulu kita mengunjungi orang. Hari ini orang mencoba mengunjungi kita. Cuma tergantung sejauh mana pelayanan kita terhadap orang yang mengunjungi tempat kita. Ya kita butuh siapapun sebenarnya, tidak ada perbedaan. Baikkah profesor yang mengunjungi kita layani dengan baik. Rekan masyarakat yang lain juga yang coba mengunjungi kita. Ya artinya kita sama-sama membangun silaturahmi. Kita yang punya restoran dengan menghadirkan nuansa Arab bagi siapapun masyarakat yang mencoba menikmati nuansa Arab di restoran kita, ya kita layani semaksimal mungkin karena ini memang kewajiban. Jadi apapun kekurangan kita, ya ketika ada masukan yang membangun, kita sangat merespon dengan baik. Itu Ustaz. Alhamdulillah ya. Subhanallah, berarti tema melihat peluang usaha di masa pandemi, Ustaz telah bercerita dan telah menjelaskan bahwa untuk melihat peluang usaha di masa pandemi ini adalah yang pertama sekali melihat kebutuhan masyarakat, ya Ustaz. Kebutuhan masyarakat. Dan menciptakan nuansa yang baru. Nuansa yang baru itu adalah bagian daripada kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah untuk sahabat DAU Podcast Channel yang tercinta. Kita telah mendengarkan penjelasan daripada Ustadz yang sangat gamblang, yang sangat jelas untuk kita semua. Karena kita sekarang ini memang sedang berada di masa pandemi, ya, semoga kita bisa menciptakan dan berkreativitas, ya. Bukan berarti pandemi ini melemahkan kita dan melemahkan pergerakan dan langkah kita, namun Ustadz telah memberikan solusinya, telah menjelaskan kepada kita semua bahwa pandemi ini
kita harus melihat peluang ya Ustaz ya. Santri harus aktif. Santri harus aktif. Karena memang latar belakang kita dari pesantren, mulai dari tradisional, kemudian juga di pesantren asri modern, kemudian alhamdulillah juga kita pernah di Al Azhar Kairo Mesir, Subhanallah. di universitas tertua di Kairo Mesir. Artinya ya semua kita harus bergerak aktif. Bergerak aktif. Santri harus aktif. Jadi yang sejauh ini kita ya mencoba mempelajari agama, harus sering berbagi. Maka dengan hadirnya kita ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ya sekurang-kurang khairun nasi ahsanuhum khulqan wa anfa'uhum linnas. Jadi santri harus memberi manfaat kepada orang lain. Jadi tahirun li nafsi wa mutahhirun li ghairi. Ya, istilah kalau dalam bahasa konteks rajulun ijabi kalau dalam bahasa Arab, seorang pemuda yang pemuda yang aktif, yang harus memberi nilai-nilai yang baik kepada siapapun, khusus umumnya masyarakat. Jadi ya santri harus bergerak, harus memberi efek positif yang luar biasa kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak tergambar bahwa santri itu hanya bisa melakukan dengan berbagai aktivitas yang berbagai aktivitas pengajian misalkan, misal tertentu ya, terkhusus ya. Jadi kita coba menghilang pola pemikiran masyarakat bahwa santri ini juga bisa aktif seperti pengusaha-pengusaha yang ya konglomerat misal, contoh bisa kan, sukses bisa ya. sukses. Banyak kan, banyak daripada ahli pengusaha-pengusaha konglomerat memang latar belakangnya jadi santri. Tidak ada persoalan. Betul, Ustaz. Kita tinggal di pesantren, tinggal di daya, tidak menutup kemungkinan kita bakal menjadi pengusaha yang sukses, yang baik, yang bisa diterima masyarakat, bisa berbagi kepada masyarakat. Jadi bisa ya khairun nas ya. Dan kesuksesan kita bisa membantu umat. Betul, luar biasa, karena apalagi di masa pandemi ya. Betul, Ustaz. Masa pandemi hampir sekian perusahaan itu karyawannya ya di reset, di PHK ya. Di PHK. Jadi kita ya coba berpikir yang di PHK itu harus kita tampung. Masya Allah, niat yang baik. Niat baik, artinya memang di masa pandemi hampir rata-rata perusahaan ketika itu memang tutup. Bahkan beberapa kafe tutup. Tidak berjalan ya? Tidak berjalan. Ya mungkin kita maklumi karena kondisi memang ekonomi lemah. Ekonomi lemah. Jadi dengan kita menghadirkan beberapa usaha ini ya, barangkali ya walaupun tidak karyawan kita terbatas, karyawan kita apakah 10 20 ya alhamdulillah membantu masyarakat dan mahasiswa kita. Saya kira itu dari saya selaku Direktur Utama PT Tabarak Usubu Zubair atau owner Tabarak Restoran Arab. Harapan siapapun ya bisa berbagi dengan siapa saja. Jadi jadilah kita pemuda yang aktif. Bergeraklah di masa muda. Subhanallah. Bergerak di masa muda, insyaallah ada peninggalan yang baik ya, yang bisa diwariskan oleh keturunan kita nantinya. Betul, Ustaz. Kita punya orang sebelumnya ya begitulah kira-kira, punya niat baik aja. Punya baik, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz telah hadir di tempat kami, kemudian telah menjelaskan dan telah memberikan ilmu kepada kami semua di sini dan kepada teman-teman sahabat DAU Podcast Channel. Alhamdulillah, kami doakan mudah-mudahan Ustadz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan keberkahan di setiap segala urusan dan usahanya, dan mudah-mudahan Tabarak Resto Arab, kemudian Tabarak Biro Perjalanan Umrah Ya, diberikan kelancaran dan kemudahan, tentunya berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz telah hadir di tempat kami. Sahabat DAU Podcast Channel dimanapun berada yang tercinta, tetap selalu pantau channel ini, dan kemudian yang belum subscribe di subscribe, kemudian yang telah subscribe
di-share kepada teman-teman semuanya dan di komen apabila ada request tema, tentunya kita bisa akan menjelaskan nantinya kepada narasumber selanjutnya, insya-Allah. Kemudian kepada teman-teman sahabat Deo Podcast Channel, tetap semangat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesempatan untuk bertemu di Ramadan tahun depan, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.